Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke proses tune up untuk pompa bahan bakar mesin diesel ya. Nah, untuk alirannya sudah dijelaskan seperti yang tadi, fuel tank, water sediment, feed pump, masuk ke filter bahan bakar, plunger pump, distributor ke injektor, saluran pengembali. Nah, yang perlu kita perhatikan yang pertama untuk sistem pompa bahan bakarnya itu ada dua jenis pelumasan. Yang pertama menggunakan pelumas oli mesin karena di sini ada mekanik, kalau artinya ada yang bergesekan, ada keausan. Untuk mengurangi proses keausan maka harus ada pelumasan. Ini menggunakan pelumas oli mesin itu yang berwarna pink. Ini menggunakan pelumas mesin. Nah, ini di bagian plunger juga ada pelumasan, ini menggunakan pelumas bahan bakar diesel. Diesel sendiri kan ada unsur kayak oli. Nah, itu bisa digunakan untuk pelumasan. Seumpama pelumasan ini tidak terjadi secara optimal, kerusakan yang mungkin terjadi bersama plunger macet. Kok bisa? Bahan bakar yang disalurkan masuk ke plunger ternyata filter tidak bekerja dengan optimal. Artinya kotoran ikut masuk ke bagian plunger. Di sini di bagian silinder plunger ini. Efeknya plunger ini akan bisa macet karena ada kotoran yang terhambat di sini. Terus yang kedua, ketika pelumasan mesin yang menggunakan oli mesin ternyata tidak optimal, nok dengan ini terjadi keausan sehingga setelan nok dengan plunger itu makin meningkat, otomatis penginjeksian tidak sesuai. Yang kedua, mekanik governor itu tidak berjalan semestinya. Governor itu apa sih Pak? Nah, itu yang mau tak bahas, yang mau saya bahas. Governor itu yang mengatur jumlah, volume, banyak sedikitnya bahan bakar yang akan disuntikan ke ruang bakar melalui injektor. Governor. Gase neneng diesel ki gase, ini ngerake governor. Lanjut kita lihat bagian-bagiannya lebih spesifik lagi. Bagian dalamnya ada camshaft yang tadi untuk menekan, pump housing, guys, rumahnya pump ini, tepet, lower spring seat, control valve, plunger spring, control pinion, control rack, plunger, pump cylinder, delivery valve, valve spring, delivery valve holder. Nah, dari sini bisa dilihat ya, nok menekan, tepet menekan, plunger menekan bahan bakar, disuntikan ke injektor. Wis ngono wis. Bawah sini ini menggunakan pelumas mesin, atas ini menggunakan pelumas bahan bakar. Lanjut berikutnya. Nah, untuk konstruksi mendetail lebih dalam, tak pecah meneh, tak buka meneh, ternyata bagiannya seperti ini. Yang pertama, konstruksi pertama ada feed hole, lubang untuk masuk bahan bakar ke silinder plunger. Control governor ini yang menentukan proses pembocoran bahan bakar atau pengembalian bahan bakar sehingga pengukuran bahan bakar sesuai kebutuhan. Pump silinder plunger, pump elemen segini, device ini yang digerakkan tadi. Sebelah sini. Kita lanjut ke bagian mana dulu? Control rack ini yang governor, hubungannya ke governor, ini menggerakkan ini spring set, reverse, pump cylinder, control pinion, control rack. Kita lanjut ke bagian bawahnya lagi, ada knock and as, knock ini ada adjusting bolt, ini yang diukur untuk mengukur celah antara knock dengan yang ditekan, spring set, plunger dan lain sebagainya. Dimana ada knock ya jelas ada pengukuran celah, nggak mungkin nggak diukur, itu jelas harus sesuai ukurannya. Nah, yang sebenarnya perlu dipahami lebih mendetail, yang pertama ini pengukuran celah ini, dimana ini harus sesuai spesifikasi.
Yang kedua, kontrol rek ini berjalan normal, artinya digerakkan ke kanan kiri itu bergerak secara normal dan halus. Yang ketiga, bagian plunger ini harus bersih, tidak ada hambatan atau kotoran sama sekali, dan memastikan saluran feed, saluran kontrol governor ini benar-benar bersih dari endapan. Kita lihat proses fuel pumping atau pemompaan bahan bakar. Pre-stroke, sebelum stroke langkah penekanan. Di sini fuel chamber bahan bakar mulai masuk ke bagian plunger, feed hole plunger ini masuk ke atas plunger. Ini mulai plunger bergerak ke atas menutup saluran feed, artinya bahan bakar sudah terperangkap di silinder sini. Ini proses penekanan bahan bakar, mulai ditekan oleh plunger, tekan terus sampai akhir penekanan. Ini knock maksimal. Nah, proses governor itu menggeser lubang ini. Lubang ini menentukan sampai seberapa bahan bakar di sini disuntikan. Seumpama ketika sebelum maksimal lah segini, lubang ini sudah nempel dengan feed, maka bahan bakar sisa ini akan dikembalikan. Bahan sisa ini dikembalikan melewati fuel return. Plunger naik ke atas, lubang ini sudah sesuai dengan feed, maka bahan bakar langsung dibocorkan, tidak disuntikan ke injeksi. Nah, itu yang menentukan jumlah volume bahan bakar. Secara mekanisme lebih mendetail, kita lihat zero injeksi. Kenapa kok zero injeksi? Plunger ke atas, ternyata bahan bakar langsung kembali ke hole. Karena governor ini menggerakkan plunger, lubang plunger ini persis lurus dengan fuel feed hole. Yang kedua, setengah injeksi, rek governor bergeser, ini berubah. Nah, lubang feed dengan ini bergeser sedikit. Plunger bergerak sesuai ini A ini gapnya ini, sehingga ada bahan bakar yang disuntikan ke injeksi, ada yang kembali ke fuel pump atau ke feed hole, ke full pump lah injeksi bahan bakar. Yang ketiga, full injeksi, ini jaraknya lebih panjang. Lubang plungernya ini dilihat. Nah, di sini udah mulai jarak jauh, ini plunger bergerak naik turun. Nah, gapnya ini semakin luas, jadi bahan bakar yang disalurkan semakin banyak. Ini yang dirubah oleh governor. Ini proses perubahan kenapa governor itu mempengaruhi jumlah sedikitnya bahan bakar. Oke, sebelum ke timing, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan tentang governor dan penentuan jumlah volume diesel yang disalurkan ke injeksi. Semoga kalian bisa memahami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.